Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu mengenai kita masih akan berbicara mengenai asam basa. Begitu ya, keseimbangan asam basa. Kita akan berbicara mengenai pH. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang pH? Begitu ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang definisi tentang asam basa dari 3 sudut pandang ya, dari teori Arrhenius, kemudian dari definisi menurut Bronsted-Lowry, dan terakhir menurut Lewis, begitu ya. Nah, lalu perkembangan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana mengkuantitatifkan, begitu ya, terkait dengan sifat asam basa ini, gitu ya. Jadi istilahnya kalau kemarin itu kan sudah ini ya, kita generalisasi lah, begitu ya, bahwa kalau menurut teori Arrhenius itu kan di dalam pelarut air itu senyawa asam adalah senyawa yang menghasilkan H+, begitu ya, di dalam air, sementara basa yang menghasilkan OH- di dalam air. Nah, kemarin sebelumnya kita juga sudah membahas ya, entah kemarin entah tadi, begitu ya, teman-teman, tergantung membukanya kapan, itu bahwasanya konsentrasi dari H+ maupun OH- dalam larutan berair itu kan seringkali sangat kecil sekali ya, sehingga seorang tokoh dari Denmark, begitu, Søren Sørensen, ini kebanyakan tipe ini ya, itu mengajukan cara yang lebih praktis, begitu, supaya angka itu menjadi tidak terlalu tidak terlalu jelimet kesannya ya, karena terlalu kecil biasanya 0,0000 sekian, begitu, atau penulisan dengan pangkat. Nah, beliau mengusulkan atau mengajukan cara yang lebih praktis, yaitu dengan menyebutnya pH, begitu ya. Jadi pH itu apa? Dia adalah derajat dari keasaman yang diwujudkan dengan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen, begitu ya. Kenapa kok ion hidrogen? Ya H+ kan, karena kembali lagi ke definisi dari asam basa. Bagi yang belum mendengar penjelasan mengenai itu, mungkin teman-teman juga bisa tuh cross check buka-buka lagi ya video-video yang sebelumnya atau penjelasan sebelumnya gitu. Nah, pH itu sebenarnya adalah, kalau di bahasa Inggris, power of H+, begitu ya, atau potential of hydrogen. Itu tadi kan definisi yang diambil adalah logaritma negatif ya, sehingga nilai P di sini adalah min log, gitu ya. Hanya di sini adalah dari ion hidrogennya. Ion hidrogen apa? Ya H+, begitu ya. Jadi di sini maka pH itu nilainya sama dengan min log dari H+, dimana untuk yang larutan sifatnya asam itu pH-nya kurang dari 7, sementara untuk yang larutan basa itu pH-nya lebih besar daripada 7, dan ketika netral itu adalah 7, begitu ya. Kita lihat bahwa ketika misalnya kita menggunakan angka seperti ini kan kecil sekali ya, 10 pangkat min 7, begitu ya, 10 pangkat min 7. Kalau ini kan bulat, begitu, sehingga untuk pemakaiannya jauh lebih praktis. Ini adalah beberapa pH, nilai pH dari beberapa hal larutan yang ada di sekitar kita ya. Ini gastric juice in the stomach, berarti di perut kita itu pH value-nya atau nilai pH kita asam lambung ya, itu adalah 1 sampai 2. Kemudian ini untuk yang lain-lain, begitu ya. Nah, kalau untuk pOH berarti apa? P tadi adalah min log, berarti pOH adalah sama dengan min log dari OH-, begitu ya. Dimana kemarin kita juga sudah membahas bahwa sebelumnya kita sudah membahas H+, konsentrasi ion H+ kita dikalikan dengan konsentrasi dari OH- itu nilainya adalah sama dengan KW atau konstanta dari air, hasil kali konstanta dari ionisasi air, begitu ya, yaitu 10 pangkat min 14. Dimana kalau ini kita min logkan semua ruas kanan dan ruas kiri, maka di sini adalah min log H+, gitu ya. Min log OH- nilainya berarti sama dengan min log dari 10 pangkat min 14 adalah 14, sehingga bisa kita simpulkan, karena min log itu adalah disimpulkan dengan P, power ya, power. Ini juga di sini adalah power, begitu ya, sehingga didapatkan bahwa pH plus pOH-nya itu adalah sama dengan 14. Jadi pH itu adalah suatu ukuran keasaman tadi ya, yang sudah kita bahas. Oke. Nah, ini
Contoh misalnya pH air hujan di daerah tertentu di bagian timur Laut Amerika pada hari tertentu itu adalah 4,82. Nah, kita diminta menghitung berapakah sih konsentrasi ion H+ dalam air hujan tersebut. Jadi, ketika sudah diketahui pH-nya itu adalah 4,82, berapa ion H+ gitu ya. Maka dengan mudah karena P itu adalah tadi main log begitu ya, berarti main log dari H+ itu adalah sama dengan 4,82, sehingga H+ nya bisa dengan mudah kita hitung. Gimana begitu ya, coba kalian kerjakan dulu, terus kemudian nanti kita bahas begitu ya. Nah, sudah dikerjakan ya, saya anggap sudah dikerjakan begitu nggih. Oke, pH sama dengan min log H+, sehingga H+ nya adalah berarti 10 pangkat min pH nya, yaitu min 4,82. Sehingga kalau teman-teman di kalkulator sudah dengan mudah akan menemukan konsentrasi dari H+ nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5. Oke, soal yang kedua silahkan teman-teman pause dulu. Tuh. Pause atau berhenti dulu lah gitu ya. Ini kira-kira berapa nih? Ya. Baik. Yuk, sudah ya, kita bahas. Konsentrasi ion OH- dalam sampel darah kita itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7 molar. Berapakah pH sampel darah tersebut? Maka dengan mudah, karena dia adalah, ingat ya, kalau ada OH- di sini, berarti pasti ada urusan sama POH gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa untuk yang basah itu pH plus POH itu sama dengan 14. Gitu ya. Nah, kita kan disuruh mencari apanya? Disuruh mencari adalah OH minusnya. Berarti kita lihat min log dari OH-nya berapa, ya tinggal kita masukkan saja begitu ya. Karena ini kan sudah diketahui konsentrasi dari ion OH-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7, sehingga dengan mudah kita masukkan min log 2,5 kali 10 pangkat min 7. Tinggal dihitung aja, ketemunya adalah 6,6. Sehingga pH-nya, karena di sini pH plus POH itu sama dengan 14, maka pH-nya adalah 14 min. Karena ini pindah ruas ya, min POH kan, berarti 14 min 6,6, sehingga ketemunya adalah 7,4. Sehingga pH untuk sampel darah tersebut itu adalah 7,4. Bukan darah kita ya, tapi suatu darah begitu ya. Karena bisa jadi itu kalau misalnya kondisinya orang yang nggak normal, pH darahnya tidak sekian gitu. Nah, ini teman-teman masih ingat nggak ya waktu kita membahas kemarin atau sebelumnya lah ya gitu ya, beberapa larutan elektrolit begitu ya, masih ingatkah? Nah, ini contohnya metanol itu elektrolit atau bukan? Pinter. Bukan, karena tidak terionisasi. Kemudian untuk yang elektrolit kemarin adalah A, B, G. Yang elektrolit kuat adalah berarti yang asam kuat, basa kuat, dan garam gitu ya. Dan kemarin juga sudah dijelaskan juga ya, kemarin atau tadi begitu ya, sudah dijelaskan juga terkait dengan bedanya apa sih begitu ya, untuk asam kuat dengan yang asam lemah, atau yang basa kuat dengan yang basa lemah. Ini contohnya. Jadi dikatakan sebagai suatu elektrolit kuat itu ketika di dalamnya itu terdapat zat terlarut yang mana dia terionisasi sempurna begitu ya. Sebagai contoh di sini ada NaCl begitu ya. NaCl di mana dia ketika terlarut di dalam air maka dia akan segera kristalnya itu akan segera memecah semuanya begitu ya, terpecah menjadi Na+ sama Cl-. Beda kasus dengan yang non elektrolit begitu ya. Nah, yang non elektrolit ini dia ungkul itu apa ya, masih utuh sebagai molekulnya, sehingga memang karena tidak ada yang terionisasi, artinya tidak ada perjalanan suatu elektron, maka ya dia tidak akan bisa menghasilkan suatu aliran listrik. Nah, fenomena makroskopisnya yang bisa kita catat oleh mata kita atau teramati oleh kita itu ya tidak bisa menyalakan lampu begitu, karena nggak ada arus listrik di sini, tidak ada pergerakan elektron di dalamnya.
Sementara kalau yang untuk elektrolit kuat itu kan dia terionisasi secara sempurna ya, artinya ya semuanya terionisasi begitu ya. Sehingga ada pergerakan elektron di dalamnya, dan fenomena ini yang menunjukkan ada pergerakan elektron di dalamnya sehingga menimbulkan adanya arus listrik. Nah, arus listrik inilah yang kemudian diamati secara makroskopis dengan dapat menyalakan si lampu ini ya, gitu. Terus kemudian kalau elektrolit lemah begitu ya, contohnya asam lemah di sini contohnya adalah asam asetat begitu ya, atau cuka gitu. Maka ini beberapa saja, tidak semuanya terionisasi secara sempurna. Masih ada yang wujud unggulnya, unggul itu apa? Masih ada yang wujud molekul utuhnya CH3COOH. Namun dia ketika terlarut di dalam air, dia akan menjalani reaksi kesetimbangan di mana itu akan terpecah menjadi ionnya juga gitu. Ada ionnya tapi tidak not 100% gitu, tidak 100% terionisasi secara sempurna. Sehingga dampak berikutnya apa ya, perjalanan si pergerakan elektronnya tidak banyak begitu. Nah, karena tidak banyak maka dia tidak biasanya arus yang dihasilkan kecil, sehingga mungkin bisa menyalakan tetapi kondisinya redup. Tentunya tergantung seberapa besar lampunya ya, seberapa banyak arus yang dihasilkan juga begitu ya. Tapi wujud yang bisa kita lihat ada tanda-tanda yaitu muncul gelembung di sini. Kalau yang ini jelas muncul gelembung dan juga ada menyalakan lampu. Oke. Nah, kaitannya dengan ini, kaitannya apa? Yaitu kaitannya dengan kekuatan asam basa. Jadi sebenarnya kekuatan asam basa itu ditentukan dari banyaknya atau terionisasi sempurna atau tidak begitu ya di dalam air begitu. Nah, untuk yang ini contohnya adalah garam begitu ya. Kalau yang untuk asam begitu, asam yang kuat begitu, dia akan terionisasi sempurna sehingga bentuk panahnya itu tidak lagi yang reaksi kesetimbangan, melainkan dia adalah reaksi yang sempurna, satu panah, tidak bolak-balik begitu ya. Contoh asam kuat apa coba kemarin? HCl termasuk asam kuat? HClO4 termasuk asam kuat? Coba diingat lagi ya. Misalnya contoh HCl begitu ya. HCl terlarut di dalam air, maka dia akan memecah menjadi H+, gitu ya. Yang mana H+ itu sendiri nanti yang namanya HCl terlarut di dalam air, di dalamnya kan ada H2O ya. Si H2O-nya ini nanti juga akan berkumpul begitu bersama H+ ini, sehingga bisa juga ditulis menjadi H3O+, tapi maksudnya sama ya. H+ sama dengan itu H3O+, karena di dalam larutan berair begitu, si H+ ini akan berkumpul dengan H2O gitu ya. Nah, terus kemudian akan bereaksi secara sempurna. Beda kasus ketika misalnya asam lemah ini, contoh ini. Kalau yang asam lemah seperti ini, maka reaksi yang terjadi itu adalah reaksi kesetimbangan gitu, sehingga dia punya Ka begitu ya. Nah, semakin Ka-nya semakin tinggi atau konstanta asamnya itu semakin tinggi, maka dikatakan bahwa dia itu akan semakin kuat begitu ya. Sama juga dengan basa ya, kalau nilai Kb-nya itu semakin besar, maka ya berarti dia semakin kuat basanya, yang mana teman-teman bisa dapatkan data kekuatan relatifnya itu sudah disajikan juga di bukunya Chang ya. Kalau di teman-teman mungkin tabel 16.2, tapi kalau misalnya di buku yang Chang yang bahasa Inggris itu 15.2. Nah, ini contoh. Asam kuat yang termasuk sebagai elektrolit kuat ya, AbG itu ya. Ketika terlarut di dalam air, maka dia akan terionisasi sempurna, ditandakan dengan satu panah utuh menjadi H3O+ plus Cl-. HNO3 akan terionisasi sempurna menjadi H3O+ plus NO3-. Nah, ini loh yang H+-nya itu kan akan kantil itu apa ya? Menempel dengan H2O sehingga menjadi hidronium ion atau ion hidronium H3O+ ini. Tapi untuk memudahkan atau mempraktiskan penulisan, biasanya H3O+ itu dituliskan dengan H+ gitu ya. Kemudian bagaimana dengan asam lemah? Kalau yang untuk asam lemah ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya.
wajib teman-teman harus hafal di luar kepala ya ini ya, bahwa penulisannya adalah setimbang. Nanti karena efeknya itu ketika kita bicara tentang larutan penyangga, terus kemudian kita bicara tentang hidrolisis garam gitu ya, itu akan sangat berpengaruh. Karena mungkin kalau teman-teman dulu di SMA begitu ya, kalau menghafalkan rumus pH begitu kan biasanya teman-teman menghafalkannya kalau untuk asam lemah berarti rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma, kan biasanya dihafal gitu ya. Nanti H+ untuk larutan penyangga itu rumusnya beda lagi, hidrolisis nanti beda lagi gitu ya. Emang nggak boleh Bu menghafal? Boleh aja, siapa yang tidak memperbolehkan dihafal, tetapi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman tuh tahu gitu loh, dari mana sih rumus itu H+ sama dengan akar Ka kali Ma gitu ya, ketika dia adalah asam lemah begitu, itu dari mana asalnya dan apakah bisa berlaku untuk semua larutan asam lemah itu demikian, di semua konsentrasi itu bisa pakai rumus H+ sama dengan akar Ka kali Ma begitu kan, gitu tetap harus diketahui gitu loh, karena ternyata kan tidak berlaku untuk semua konsentrasi begitu, ada nilai aproksimasi. Jadi rumus H+ sama dengan akar Ka kali Ma itu ternyata kan boleh digunakan ketika apa? Ketika nilai H+ yang didapatkan nanti ketika dibandingkan dengan konsentrasi asamnya mula-mula itu tidak lebih dari 5%. Karena ada faktor pengabaian. Oke, nanti kita bahas itu deh ya, ke contoh yang lebih real gitu ya, supaya teman-teman paham. Tapi teman-teman perlu bisa membedakan itu ya, yang pertama ya, bahwa untuk yang asam kuat, basa kuat, reaksinya adalah irreversible. Tanda panahnya 1 begitu ya. Terus kemudian untuk yang asam lemah, basa lemah, dia akan menjalani suatu reaksi kesetimbangan. Oke. Ini kemarin juga sudah dibahas ya, kemarin atau tadi teman-teman sudah tahu bahwa asam kuat itu akan menghasilkan basa konjugasi yang lemah, sementara berkebalikan dengan itu asam lemah akan menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Begitu taunya asam kuat, asam lemah dari mana Bu? Tentunya dari nilai Ka-nya begitu ya. Oke, ini juga kemarin sudah. Nah ini contohnya ya. Misalnya kita diketahui bahwa ada suatu larutan HNO3 asam nitrat dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat 3 molar, berarti 0,002 molar begitu ya. Nah, ini kira-kira berapa sih pH-nya? Jadi kalau mungkin di SMA kan langsung ngitung ya, min log tadi, kayak tadi di awal begitu ya, min log bla 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 begitu ya. Tapi sebenarnya proses perjalanannya tidak seperti itu. Kita harus tahu dulu, oh awal mula-mulanya itu kan dia 0,002 molar. Awal mula ketika bereaksi di dalam air begitu ya, dia kan akan terionisasi secara sempurna menjadi H+ dan NO3-. Terionisasi secara sempurna it means bahwa keseluruhan dari si HNO3 ini dia akan berubah semuanya atau bereaksi semuanya menjadi H+ dan NO3-. Makanya di kolom yang reaksi ini, di kolom perubahan atau reaksi biasanya saya nyebutnya ya, di kolom reaksi ini khususan kalau di kolom yang ini itu terjadi perbandingan atau berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol atau perbandingan, kalau volumenya sama ya berarti perbandingan molaritas juga begitu ya. Di sini
Berarti artinya kan dia bereaksi semuanya, begitu total bereaksi semuanya. Yang mana kalau namanya reaktan, berarti yang ada di kiri tanda panah ini, itu kan tandanya minus ya. Terus kemudian yang di kanannya, yang sebagai produknya itu adalah plus, dan juga ini juga plus begitu ya, yang mana berarti di akhir reaksi itu terjadinya HNO3 nya adalah 0 molar, sementara H plusnya 0,002 molar, ini 0,002 molar. Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapa pH nya gitu ya. Nah kita lihat pH itu apa toh tadi, pH itu adalah main log dari konsentrasi H plus. Patah-patah nih kalau ini ya. Ya udah tinggal masukin aja kan. H plusnya ada berapa toh ini kan? Iya kan? Enggak. H plusnya ada ini. Ada H plus lain nggak yang berpengaruh? Nggak ada. Di sini juga sudah 0 gitu ya. Maka dari itu berarti tinggal kita masukkan aja, berarti min log 0,002. Nah, dengan berapa gitu. 2 kali 10 pangkat min 3 kan? Berarti 3 min log 2. Oke. Tadi ya. Ketemunya adalah pH-nya adalah 2,7. Terus kemudian ini masih lagi berapa pH dari larutan 1,8 ini, BAWH 2 kali. Di awal, karena ini termasuk asam kuat apa, basa kuat apa basa lemah? Basa kuat ya. Karena ini golongan berapa toh? Bebek mangan cacing seret banget rasanya. Golongan 2A ketemu OH kan begitu ya. Kalau golongan 2A itu kan dia berarti kan Ba2 plus gitu ya. Ba2 plus ketemu OH min berarti jadinya apa? BaOH 2 kali, sehingga ini di sini kita samakan koefisiennya itu kan ya, OH-nya kan ada 2 kali, berarti di sini koefisiennya adalah ada 2 gitu ya. Nah, ini hati-hati nanti di kolom yang ini itu berlaku apa tadi nak? Berlaku bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan koefisien yang di kolom khusus, kolom yang ini ya nak ya. Aduh putus-putus nak, kenapa? Kita lihat ya, perhatikan di sini bahwasanya untuk BaOH 2 kali kita perlu hati-hati ya nak ya. Jadi di sini ini kan ada kalau BaOH 2 kali itu kan terionisasi sempurna menjadi Ba2 plus. Plus jangan lupa adalah OH min. Tapi di sini karena OH-nya itu ada 2 kali, maka di sini koefisiennya adalah 2 begitu ya. Ini berarti kan 2. Modal yang dimiliki awal adalah ini 1,8 kali 10 pangkat min 2, berarti 0,018 molar begitu. Pada awal Ba2 plusnya kan ketika T sama dengan 0 atau waktu reaksinya itu 0, maka Ba2 plusnya itu belum terbentuk kan, makanya 0. Terus kemudian OH minnya itu juga belum terbentuk, makanya 0 begitu ya. Terus kemudian di kolom reaksi, ingat bahwa di kolom reaksi itu terjadi apa kemarin? Di kolom reaksi terjadi reaksi, Bu. Oh, betul sekali. Pintar maksud saya. Yang perlu diingat adalah tadi ya, di sini ada perbandingan. Ini tuh tabletnya, pen tabletnya nggak bisa, jadi pakainya mouse. Putus-putus apa? Perbandingan
kan koefisien sama dengan perbandingan mol. Mohon maaf nih, jadi putus-putus. Oke. Nah, di kolom yang lain enggak ya nak ya. Jadi kalau di kolom yang lain itu dia tidak terjadi pola demikian. Di kolom yang reaksi aja atau perubahan aja begitu. Pokoknya khususon di kolom ini saja terjadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Berhubung ini kan volumenya dianggap sama, berarti kan satu ya, sama ya, berarti ini sama dengan molnya. Oke, sekarang. Dan kalau di kolom ini, di kolom reaksi, kita harus ingat bahwa reaktan itu selalu berkurang dengan bertambahnya waktu reaksi, begitu ya. Terus kemudian di kolom produk itu atau di kanannya apa ini tanda panah ini, maka terjadilah plus gitu ya, karena bertambah ya produk itu setiap dengan berjalannya waktu. Oke, nah di sini yang bereaksi berapa? PaOH 2 kalinya, karena dia terionisasi sempurna, maka ya bereaksi semuanya, begitu ya, terionisasi sempurna. Sehingga dia akan minus 0,018 molar. Ba2 plusnya di sini koefisiennya berapa? Nah, di sini 1. Di sini 1. Penentunya adalah di sini. Ya, kalau 1 nilainya adalah 0. Aduh, kok enggak enak ya, maaf ya nak ya, anunya apa, pen tabletnya ini ya, 0,018 gitu ya. Lah kalau ini sama-sama koefisiennya di sini 1, maka di sini juga nilainya adalah 0,018 karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya ini. Koefisiennya sama dengan 1, di sini 1. Nah, beda kasus yang di sini. Di sini ada 2. Kalau nilai kalau koefisiennya 1, molnya adalah 0,018. Lah kalau koefisiennya 2, berarti berapa gitu ta? Kan tinggal perkalian silang biasa itu toh, nak. Ini tinggal per, ini per gitu kan. Sehingga ini perkalian silang biasa itu toh. Berarti X sama dengan 2 kali 0,018. Nih di sini. Gitu ya, sehingga kondisi akhirnya itu ini jadi habis 0, sementara yang di sini adalah 0,018 karena 0 ditambah 0,018 kan jadi 0,018. 0 ditambah 2 kali 0,018 jadinya 0,036. Nah, untuk menghitung pH kita butuh ini sama butuh ini enggak toh, butuhnya adalah yang OH-nya kan gitu loh. Lah OH-nya berapa di akhir? Di akhir ada 0,036 gitu loh nak. Sehingga pOH-nya kita perlu cari tahu pOH-nya dulu. pOH-nya berapa? Ya main log alah tangan. Tapi sudah paham maksud saya ini pOH ya. pOH-nya sama dengan main log OH min. Main log 2 kali 0,018 kan. pOH-nya adalah main log 0,036. Lah itulah kalau dulu di sekolahan itu kan di SMA begitu kan dihafalkan atau teman-teman menghafalkan kalau pOH dari suatu basa kuat itu kan nilainya adalah itu toh MB kali B begitu ya, dimana B ini adalah nilai valensi dari si basanya. Lah dari mana rumus ini berasal begitu ya? Rumus ini berasal ya dari persamaan ini loh nak, gitu loh sebenarnya. Gitu. Jadi tanpa menghafal sebenarnya sudah bisa kalau tahu ceritanya gitu ya. Sehingga apa itu pOH-nya? Kalau pH plus pOH tadi kan 14 ya, sehingga pH-nya itu sama dengan ini kan 14 min pOH. pOH-nya adalah min log, jadinya kan jadi plus 14 min log OH min, berarti jadinya 14 plus log 0,036, sehingga didapatlah pH-nya 12. Di atas 7 itu pH asam apa pH basa? Basa, pinter. Paham ya?
Kalau nggak paham nanti silahkan bertanya lo ya. Oke, kita lanjut.